Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Are you ready to study English? Good. Let's begin with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Lovely students, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan kelas 8. Pada kesempatan ini kita masih membahas chapter 8 bab 8 dengan temanya What are you doing? Temanya What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Oke. Dengan tujuan pembelajaran yaitu to communicate states and events in progress in order to share information with others. Mengkomunikasikan pernyataan-pernyataan dan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung supaya berbagi informasi dengan yang lain. Dari segi gramatikal, ini sebenarnya kita sedang mempelajari sebuah tenses yang namanya adalah present continuous tense, di mana di dalamnya adalah untuk menyatakan sedang pada saat ini, untuk menyatakan sedang, sedang berlangsung pada saat ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar tentang gambar ini, di mana ada kegiatan dari 5 orang siswa, di situ ada yang menyapu, sweeping, ada yang sweeping the floor, kemudian ada mopping the floor, ada cleaning the whiteboard, ada putting the books back into the shelf, and taking the rubbish to the rubbish bin outside. Itu pelajaran kemarin. Kemudian di yang berikutnya ini ada dialog antara Edo dengan Udin. Edo berkata, What are you doing, Udin? Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Gitu ya. Kemudian si Udin menjawab, I am doing my math homework for tomorrow. Dari segi arti dulu, what are you doing, Udin? Artinya adalah apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Begitu ya. Kemudian jawabannya, I am doing my math homework for tomorrow. Aku sedang mengerjakan PR matematikaku untuk besok. Kemudian dari segi kebahasaan, ini adalah kalimat tanya dalam present continuous tense. Diawali dengan what, what itu artinya apa, Kemudian are you doing, ada are, kemudian ada verb ing yaitu kata doing, kemudian ada subjeknya itu you. Jadi ketika kalimat tanya itu to be-nya di depan, kemudian sebelumnya ada kata tanya atau yang tersebut dengan 5W 1H itu. Nah, ini salah satu W-nya itu what, artinya apa, Kemudian are di sini tidak diartikan apa-apa, hanya sebagai tanda bahwa itu adalah terjadi saat ini, present, begitu ya. Kemudian you artinya kamu, subjek, Kenapa pakai are? Karena di sini pakai you, gitu, Are you, jangan is you, tapi are you. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ing, Do itu kata kerjanya dan ing bentuk ingnya, doing, What are you doing, Udin? Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Nah, ini kalian bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada teman kita yang sedang melakukan sesuatu, ucapkan, What are you doing, Udin? What are you doing, friend? What are you doing, Amir? Dan sebagainya. Kemudian yang bertanya, yang menjawab, yang ditanya, maka bisa menjawab seperti ini, I am, I am doing my math homework for tomorrow. Kalau misalnya dia sedang
mengerjakan PR matematik ya. Kalau misalnya sedang bermain sepak bola, I am playing football misalnya. Atau kalau misalnya sedang tidur, I am sleeping ya. Tapi mungkin nggak ya orang tidur menjawab ya. Kemudian kalau misalnya sedang makan berarti I am eating gitu. Atau sedang minum I am drinking. Ya, gitu ya. Intinya di sini yang paling pentingnya adalah kata I am doing ya. I am doing. I am doing itu I sebagai subjek, am ya. M ini singkatan dari AM tulisannya ya. Kemudian pakai koma yang disebut dengan apostrof di atasnya. Kemudian cuma M saja tulisnya I am ya. Doing gitu ya. My math homework itu adalah objeknya ya. Artinya PR matematika. Kemudian for tomorrow itu adalah keterangan kata keterangan begitu. Kita beralih ke gambar berikutnya. Ini ada dua orang perempuan yang sedang bermain, kemudian ada dua orang yang sedang membicarakan mereka, gitu ya, yaitu Edo dan Udin. Apa yang diucapkan Edo? Ya, what are they doing? Ya, what are they doing? Ya. What are they doing? Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, perhatikan sini. Bukan what is they doing, bukan what am they doing, tapi what are they doing. Ya. Apa yang sedang mereka lakukan. Karena they itu sama dengan you, we, they, kemudian dan yang jamak-jamak itu menggunakan to be-nya are. Gitu ya. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan. Ya. Kemudian si Udin ya di sini menjawab, Benny. They are playing congklak. Ya, mereka sedang bermain congklak. Ya, mereka sedang bermain congklak. Ya. They are itu bisa disingkat ternyata. Ya, they are itu bisa menjadi they are begitu ya. They, apostrof di atas disatuin dengan re. Ya, bacanya they are. Kemudian play tambah ing jadi playing. They are playing congklak gitu. Mereka sedang bermain congklak. Ya. Kapan sedangnya? Yaitu saat ini, bukan di masa lampau, bukan di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, what is Siti reading? Nah, perhatikan sini pakai to be is, ya. Kata bantu is, yaitu karena di sini subjeknya adalah Siti. Ya. What is Siti reading? Ya, apa yang sedang Siti baca, begitu ya. Untuk is ini karena Siti itu termasuk she ya, she dia perempuan ya, karena yang berhak menggunakan to be is itu kan ada he dia laki-laki, she dia perempuan, kemudian it ya, ia untuk benda atau binatang atau tumbuhan, dan yang tunggal-tunggal. Nah, termasuk Siti ini adalah kata ganti nama orang yang tunggal ya dan perempuan gitu ya. Maka to be-nya adalah is ya. Berhubung ini kata tanya, maka ditempatkannya sebelum subjek yaitu Siti ya. Kemudian karena ada kata tanya yaitu what ya, maka didahului oleh what is Siti reading? Apa yang sedang Siti lakukan ya, dalam pikiran kita saat ini gitu ya, bukan di masa lampau ya, karena kalau lampau itu lain lagi nulisnya what was gitu ya, nanti ada pelajarannya khususnya. Kemudian Lina menjawab ya, she's reading Goldilocks ya. Dia kembali ke Siti ya, ini kata ganti untuk Siti. Nah, she is harusnya tulisnya she is ya, gini ya. Tapi bisa disingkat ternyata jadi she ya, she koma di atas itu namanya apostrofnya, she apostrof s reading ya, dia saat ini sedang membaca apa? Membaca Goldilocks ya. Goldilocks itu cerita tentang seorang anak yang naik pohon sampai ke langit ya, ternyata di sana itu menemukan telur emas ya. Mungkin pernah kalian lihat ceritanya di TV ya, itu Goldilocks. Oke, student, itu diantaranya kesimpulannya adalah
berkaitan dengan rumus yang pernah Bapak berikan tentang simple present continuous tense. Sekali lagi, present continuous tense. Rumusnya itu subjek, kemudian ada to be, am, are, is, ya. Kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, itu susunan untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya am, are, is itu disimpan di depan, ya. Kemudian diikuti oleh verb ing, ya. Atau kalau ada kata tanya, ya, semacam 5W1H itu ditempatkan lagi di sebelumnya, sebelum kata tanya, sebelum to be, begitu, ya. Ini ada bacaan. Coba kita pelajari, ya. Ini ada questionnya itu, what is Rina doing? Coba lihat nomor 1. What is Rina doing? Apa yang sedang Rina lakukan? Ya, what is Rina doing? Apa yang sedang Rina lakukan? Ya. Kemudian the answer-nya, jawabannya, ya. She's returning a book to the library. Ya. Dia sedang mengembalikan buku ke perpustakaan. Ya. Kemudian kita lihat yang nomor 2, ya, kata tanyanya pakai who, ya. Ya, pakai who, ini artinya siapa, ya. Who are Ronnie and Rudy waiting? Ya. Siapa yang Ronnie dan Rudy sedang tunggu, artinya, ya. Siapa yang sedang Ronnie dan Rudy tunggu, gitu ya. Atau siapa yang Ronnie dan Rudy sedang tunggu, gitu ya. Kemudian jawabannya, they are waiting for us, ya. Mereka siapa? Yang tadi 2 orang itu, ya. They are waiting for us. Mereka sedang menunggu kita, ya. Kemudian lihat nomor 3. What is Rini doing? Ya. Apa yang sedang Rini lakukan? Ya. She is finishing the math. Ya, dia sedang menyelesaikan the math homework. Maaf, ada yang kurang, ya. She's finishing the math homework. Dia sedang menyelesaikan PR matematika, ya. Kemudian nomor 4 ada kata tanya where, ya. Ini kata tanyanya where. Where are they studying? Ya. Di mana mereka sedang belajar. Tentu saja dalam pikiran kita saat ini, gitu ya. Di mana mereka sedang belajar? Jawabannya, they are studying in the library. Ya. Mereka sedang belajar di perpustakaan. Kapan itu? Saat ini, tentu saja, ya, karena are di sini menunjukkan present saat ini. Kemudian nomor 5, what is he doing? Ya. Apa yang sedang dia lakukan? Okay. Kemudian jawabannya, he's having his lunch in the canteen. Ya. He's having his lunch in the canteen. Ya. Dia sedang makan siang. Ya. Dia sedang makan siangnya di kantin. Apa makan siang bahasa Inggrisnya? Having lunch, gitu ya. Having lunch. Ya, having lunch ini artinya makan siang, gitu ya. Have lunch, gitu ya. Kemudian karena ini sedang, maka ini jadi having lunch, gitu ya. Kemudian ini his, apa his? Ya, his ini artinya nya, ya. Kembali ke he, ya. Jadi ini artinya makan siangnya. Ya, dia sedang makan siangnya, sedang makan siangnya di kantin, gitu. Ya. Kita ulangi, dia sedang makan siangnya di kantin, ya. Kemudian yang nomor 6, what are the teachers doing? Ya. Ini pakai are karena the teachers jamak, ya. Ini pakai are karena the teachers itu jamak, banyak orang, ya. Banyak guru, gitu. Makanya menggunakan are di sini bukan is. Kalau gurunya seorang, maka
menggunakan to be is gitu ya. Karena ini banyakan maka to be-nya adalah are. What are the teachers doing? Apa yang sedang guru-guru lakukan ya. Kemudian jawabannya they are having a meeting in the teacher room. In the teacher room. Mereka sedang rapat ya. Having a meeting itu artinya sedang rapat. Pak, ini kok ini ada ing-nya, dua-duanya ada ing-nya. Nah, perhatikan kalau yang are having itu adalah kata kerja ya, sesuai dengan rumusnya. Sedangkan a meeting itu adalah kata benda, objeknya gitu ya. They are having a meeting, mereka sedang melaksanakan rapat begitu ya. Mereka sedang melaksanakan rapat in the teacher room ya, di ruang guru gitu. Kemudian yang nomor 7, what is Sinta doing ya. Apa yang sedang Sinta lakukan? She is meeting the principal ya. Dia kembali ke Sinta ya. Kemudian is disingkat menjadi she's ya. Ini harus ada ini apostrof yang kayak koma di atas itu harus ada. Nah, kalau tidak jadi salah ya, harus ada ya. Singkatan dari is ya. Meeting itu bertemu ya, atau menemui ya. The principal, kepala sekolah. Dia sedang bertemu kepala sekolah atau dia sedang menemui kepala sekolah. Kemudian yang nomor 8, what are they talking about ya. Apa yang mereka sedang bicarakan ya. Nah, kalau ada what ya, perhatikan nomor 8. Kalau ada what ujungnya about ya, terjemahkan dengan kata tentang apa. Sekali lagi nomor 8, lihat kalau ada what ujungnya about maka terjemahannya dalam pikiran kita ya tentang apa ya yang mereka bicarakan. Are they talking ya. Tentang apa yang mereka bicarakan. Dan lihat jawabannya, they are talking about the football match ya. Mereka sedang membicarakan tentang pertandingan sepak bola gitu ya. Kemudian yang nomor 9, what is Gani doing? Apa yang sedang Gani lakukan? He is buying something in the school co-op ya. Dia sedang membeli sesuatu di school co-op, koperasi sekolah ya, koperasi sekolah. Kemudian yang terakhir, what are you doing there? Ya, apa yang sedang kamu lakukan di sana ya. Ini bisa kita tiru nih, what are you doing there? Apa yang sedang kamu lakukan di sana ya. Misalnya kita sedang bertelepon nelpon seorang ya, teman kita ya. Kita bisa bertanya, what are you doing there? Apa yang sedang kamu lakukan di sana gitu ya. Kemudian ini salah satu jawabannya, we are practicing English. Kami sedang mempraktekkan bahasa Inggris begitu ya. Kita beralih ke gambar berikutnya. Ini diawali oleh to be ya. Pertanyaan-pertanyaannya diawali oleh to be. Kemudian ada jawabannya, ada yang jawaban negatif ya. Perhatikan yang berikut. Ini ada 3 orang berhadapan ya. Is she studying for the English test? Nah, karena tidak ada 5W1H, maka si to be ini seperti is, am, are ini kita artikan dengan apakah ya. Am, are, is dalam kalimat tanya yang disimpan di depan diartikan dengan apakah. Is she studying for the English test? Apakah dia sedang mempelajari atau belajar ya untuk tes bahasa Inggris gitu ya. Kemudian jawabannya ini tidak yes ya, atau tidak, atau no, yes atau no gitu ya. Di sini jawabannya no ya. No, she is not ya. No, she is not artinya tidak ya.
Pak, kenapa si is not-nya tidak diartikan, hanya no-nya saja? Nah, secara keseluruhan, ya, 4 kata itu, no, she is not, itu jawabannya artinya tidak itu. Ya, 4 kata itu artinya tidak. Kenapa sampai 4 kata? Ya, pokoknya harus ditulis karena itu aturan. Ya, no, she is not. Ya, walaupun dalam percakapan yang tidak resmi itu kita bisa hanya menjawab no, gitu ya. Tapi yang benarnya adalah no, she is not. Tidak, artinya. Kemudian, she's studying for the math test. Ya, artinya, dia sedang belajar untuk tes matematika. Ya, math test. Tes matematika. Ya, jadi, di sini kita belajar tentang bagaimana kalau misalnya menemukan to be sebagai kata tanya. Nah ini ya. Jadi is, am, are itu bisa dijadikan sebagai kata tanya, cuma dan diartikannya dengan apakah begitu ya. Kemudian kita beralih ke gambar berikutnya. Are you telling them the funny story? Ya, are you ya. Are you, apakah kamu ya, sedang memberitahu mereka cerita yang lucu? Kemudian karena you ya, kamu ya, nanyanya kamu ya, dan si saya itu menjawab yes I am gitu ya. Jadi jangan are you jawab yes you are gitu ya, jangan. Tapi kalau are you, karena kamu yang dijawab, yang ditanyanya, maka yang Anda sebagai kamu itu jawabnya I gitu, yes I am ya. Are you telling them the funny story? Apakah kamu sedang bercerita pada mereka cerita yang lucu? Kemudian jawabnya yes I am gitu ya. Yes I am. Karena pertanyaannya diawali oleh are you ya. Maka jawabannya I am. Yes I am gitu ya. Kemudian berikutnya lihat gambar yang di bawah. Are they talking about us? Apakah mereka, jadi are diartikan apakah, dari mereka talking about us, membicarakan tentang kita gitu ya. Nah kalau tadi kan kalau yang about itu kalau ada what di depannya tentang apa. Nah kalau ini mah enggak seperti itu ya. Jadi apakah mereka membicarakan tentang us kita gitu ya. Us ini berasal dari kata we ya. Kemudian kalau berubah menjadi objek dia berubah menjadi us, tulisannya us ya gitu ya. Kemudian Siti menjawab ya, no I don't think so. Ini tulisannya no, I don't think so. Jadi jawabannya itu boleh dengan seperti ini, no, I don't think so. Ya bukan no, I am not gitu. Karena tidak nyambung kalau misalnya jawabannya no, I am not ya. Apakah mereka sedang membicarakan tentang kita? Misalnya jawabannya no, I am not, itu tidak nyambung. Masa tidak, saya tidak gitu. Maka jawaban yang benar itu seperti di sini. No, I don't think so. Nah, ini memang bukan present continuous tense. Sekali lagi, no, I don't think so bukan present continuous tense. Ini adalah simple present. Ya, I subjeknya, don't itu adalah kata bantu untuk negatif, kemudian think untuk satu, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah simple present yang sudah kita pernah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya. Ini ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Ini ternyata berkaitan dengan gambar yang berikutnya. Ini untuk gambar pertanyaan nomor 1 nih. Coba kita lihat nomor 1. Sedang apa dia ya? Kemudian kita lihat lagi ke nomor 1. Ya, is she laughing? Ada pertanyaan, is she laughing? Apakah dia sedang tertawa? Laughing. Is she laughing? Apakah dia sedang tertawa? Kemudian karena dia itu tidak sedang tertawa, ya, sini gambarnya tersenyum, maka jawabannya no, she's not. No, she's not. Ya, she's smiling. Ya, tidak. Ya, no, she's not itu 1, 2, 3 kata yang tambah s gitu ya. Itu jawaban artinya tidak ya. She's smiling, dia sedang tersenyum gitu.
Kemudian lihat nomor 2, ini berkaitan dengan gambar yang di sebelahnya. Ini ada 2 orang, ayah bunda, kemudian ada anaknya 2 orang. Jadi jumlahnya 4 orang, sebuah keluarga ya. Are they laughing? Apakah mereka sedang tertawa? Ya, kemudian jawabannya yes, they are laughing. Iya, mereka sedang tertawa. Kemudian nomor 3, is she washing her hair? Apakah dia sedang mencuci her hair, rambutnya? Nah, dianya dia perempuan ya. Kita lihat dulu gambarnya. Ya, ini apakah ini sedang mencuci rambut? Ya, ternyata tidak ya. Maka di sini jawabnya juga no, she is not. She is combing her hair. Ya, tidak ya. Dia sedang kambing itu menyisir rambutnya gitu. Begitu pula dengan gambar nomor 4. Coba kalian bisa membuat kalimat ya, misalnya diawali dengan is he, dia laki-laki ya. Is he washing mencuci ya, his bicycle misalnya ya. Apakah dia sedang mencuci sepedanya ya, karena ini sesuai dengan pertanyaan, kita bisa menjawabnya yes he is gitu ya, atau bisa kalimat lain yang bisa dibikin ya. Kemudian lihat ini yang ini, misalnya yang yes aja ya, misalnya ya. Is she watering the flower? Ya, misalnya ya. Apakah dia sedang menyiram bunga gitu ya. Is she watering the flower? Ya, karena sepertinya iya, kita bisa menjawabnya, kita membuat kalimatnya dengan mengatakan yes she is ya. Kemudian gambar ini juga ya, ini bisa no, misalnya is she borrowing her book to the library misalnya. Apakah dia perempuan sedang meminjam buku dari perpus ya, misalnya bukan ya, tapi dia sedang mengembalikan ya. Kita bisa menjawabnya no, she is returning the book to the library ya. Dan juga gambar-gambar yang lain yang bisa kita membuat kalimat berdasarkan gambar ini ya. Itu anak-anak yang kita bisa pelajari pada bab ini ya. Mungkin ini pertemuan terakhir untuk bab ini. Kesimpulannya, kita sudah belajar banyak tentang present continuous tense ya, dimana kalau present continuous tense itu harus ada to be, yaitu am, are, is. Kemudian ada verb ing-nya, kata kerja bentuk ing. Kemudian dalam menerjemahkannya atau dalam pikiran kita harus ditanamkan bahwa itu sedang ya, sedangnya itu saat ini ya. Sedangnya sedang berlangsung saat ini ya. Kemudian kata bantunya yang keterangan waktu itu ada now ya, misalnya ya. Now itu sekarang, atau at the moment, pada saat ini ya. Dan lain-lain yang bisa berarti artinya sekarang begitu ya. Oke, demikian. Coba kita lihat pada yang akan diberikan selanjutnya.